مرحبا أهلا النوادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال المصنف رحمه الله ورضي الله تعالى عنه وارضاه ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وأعادنا من بركاته في الدارين. رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد وراح أعد له الله nuzulahu minal jannati kullama goda aw raha. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi tercinta Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa barak wasallam, beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan, kami hormati seluruh imam Masjid Al-Muhajirin wa nakhuthu bi dzikri Al-Habib Alwi Al-Bar mata'anallahu ta'ala bituli hayatihi wa umrih wal Ustadz Irsyad wa Dr. Abdurrahman Bakthir. Yang kami muliakan para habaib Al-Habib Alwi Al-Bar dan seluruh hadirin hadirat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan hadis yang disebutkan di dalam kitab Mukhtasar Sahih Al-Bukhari. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam bersabda, "Man qada ilal masjidi." Siapa yang pergi di waktu pagi menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat, waroha, dan juga dia pergi di sore hari untuk melaksanakan sholat menuju ke masjid, maka Allah Ta'ala a'adda lahu, menyiapkan baginya, nuzulah, tempat tinggal, minal jannah, di dalam surga. Kullama ghada aw raha, tiap kali dia pergi di waktu pagi ataupun di waktu sore. Kata ghada, ya ghada, itu adalah fi'il madhi, kata kerja masa lampau yang memiliki arti berjalan di waktu pagi. Banyak sekali ayat di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang beriman itu mereka berzikir bil guduwi wal asol, di waktu pagi dan di waktu sore. Al gudu artinya waktu pagi, wal asol artinya waktu sore. Kemudian kata roha juga kata kerja fi'il madhi. Ada tradisi yang baik dari para ulama, khususnya yang ada di Hadramaut, sebagaimana yang pernah saya terangkan, itu diistilahkan dengan ar-rauhah. Rauhah yaitu membaca kitab-kitab salaf di waktu sore. Dan ini di dalam ilmu filologi, falsafatul lughah, juga berarti menyenangkan. Ya, rauha juga bisa diartikan menyenangkan atau sesuatu yang baik. Syekh Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi dalam kitab kamus beliau berjudul Mukhtasar As-Sihah, di situ dikatakan ar-rauha ay at-thayyibah. Rauha artinya at-thayyibah, baik. Di dalam surat Al-Waqi'ah Allah Ta'ala berfirman, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa raihanun wa jannatun na'im.
Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun orang-orang yang dekat dengan Allah, maka Allah berikan ketenangan, kesenangan, rauh, wa raihan, raihan wangi-wangian, wa jannatun na'im, dan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Kata rauh juga diartikan jalan sore, rauha yaruh. Kenapa jalan sore bisa diartikan menyenangkan? Karena biasanya orang kalau jalan sore itu rekreasi sesaat. Ada yang ke taman, ada yang ke pantai. Di waktu itu umumnya manusia mereka menjadikan waktu untuk jalan, untuk menyenangkan hati. Kaum solihin mereka untuk menyenangkan hati mereka cukup dengan ibadah, cukup dengan zikir, cukup dengan belajar ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya narasi dan diksi yang dibangun oleh kaum arif billah semisal Imam Nawawi itu di dalam beberapa kitab beliau selalu mengaitkan antara aulia dengan kebun. Karena kebun itu adalah tempat rekreasi untuk menyenangkan hati. Di antara kitab yang ditulis ada kitab monumental berjudul Riyadhus Shalihin. Riyadh artinya taman-taman bunga. Dari kata rawdah. As-Shalihin artinya adalah orang-orang soleh. Kemudian di dalam kitab yang lain diberikan judul Bustanul Arifin, yang artinya kebun orang-orang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Imam Nawawi menggandengkan taman-taman dengan orang soleh dan kebun dengan orang-orang yang mengenal Allah? Karena rekreasinya mereka itu cukup dengan ibadah, dengan nuntut ilmu, belajar, mengajar. Bagi mereka itu rekreasi. Nah, sehingga Imam Nawawi memasukkan beberapa riwayat hadis di dalam kitab tersebut yang isinya untuk menyemangati orang-orang agar rekreasi yang disenangi oleh Allah dan yang disenangi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang beriman cukup rekreasinya adalah dengan ibadah. Bukan berarti itu dilarang. Kita mau rekreasi ke pantai, silakan. Itu juga dibutuhkan. Atau mau ke taman, selama tidak ada hal yang haram, silakan itu. Tapi untuk level orang tertentu, mereka sudah di fase rekreasinya bukan di situ. Rekreasinya di dalam ibadah. Saya teringat ada satu maqalah dari Syekh Abdul Wahab Sya'rani dalam kitab Tanbihul Muqtarrin. Beliau menyebutkan para ulama-ulama terdahulu kalau sudah masuk usia 40 tahun kasur digulung, tempat tidur diboikot. Artinya sudah tidak menghabiskan waktu dengan banyak tidur di malam hari. Tapi yang dibentangkan apa? Sajadah. Itu setiap umur 40 tahun rata-rata kaum solihin menghabiskan waktunya untuk ibadah. Kemudian kata farauhun, ya, waraihan, ya, waraihan wa jannatun na'im. Raihan ini akar katanya sama juga dengan rihan. Rihan ini tahu apa? Kemangi. Kemangi itu kan wangi. Makanya bahasa Arabnya itu rihan. Kemudian kalau rih itu artinya angin bisa, juga artinya bau juga bisa. Ini uniknya bahasa Arab. Kalau kita menghendaki
dia berarti angin, maka harus dimu'anaskan, dijadikan dia perempuan. Ya, sebagaimana contoh dari sahabat Ibnu Abbas, kemudian termaktub di dalam Sahih Al-Bukhari, di mana dikatakan la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan, melebihi angin yang berhembus. Di situ digunakan ar-rih al-mursalah. Al-mursalah jadi sifat. Sifatnya muannas untuk menerangkan yang disifati. Maka dijadikan di situ artinya angin karena dimuannaskan. Begitu juga di dalam Al-Qur'an, ya. Di surat Shad, ya. Fasakharna lahu birrih, ya, fasakharna lahu birrih tajri bi amrihi. Kalau tidak salah ayatnya begitu, ya. Fasakharnahu, ya, kami tundukkan. Fasarnaha, ya, fasakharnaha, kami tundukkan, ya, kepada Nabi Sulaiman. Fasakharnahu birrih, dengan angin. Tajri bi amrihi, dia berjalan, bertiup sesuai perintah Nabi Sulaiman. Di situ menggunakan fi'il mudhari tajri. Tajri berarti domirnya hiya. Hiya kembali ke perempuan, menunjukkan kepada kata rih. Berarti rih di sini artinya adalah angin. Fasakharnahu birrihi tajri bi amrihi. Kalau kata rih dengan arti yang kita maksud adalah bau, maka dimudzakarkan, dijadikan dia laki-laki. Seperti hadis misalnya, la khulufu fami sha'im atyab indallah min rihil misik. Sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu dia lebih wangi di sisi Allah dari rih, bau minyak kasturi. Itu kaidah bahasa Arab, memiliki keunikan yang luar biasa. Satu kata tapi memiliki arti yang berbeda tergantung gendernya. Jadi bahasa Arab itu semua benda punya kelamin. Tapi kelamin dibagi dua, ada yang hakiki, ada yang majasi. Kelamin yang hakiki yaitu makhluk hidup. Ada jantan untuk hewan, ada betina. Ada laki-laki, ada perempuan. Manusia, bangsa jin juga ada. Jadi bangsa jin juga ada laki, ada perempuan. Manusia ada laki, ada perempuan. Hewan ada jantan, ada betina. Bahkan tumbuh-tumbuhan juga ada. Kalau malaikat nggak ada. Dalam akidah ahli sunnah wal jamaah dikatakan malaikat bukan laki-laki, bukan juga perempuan. Itu keistimewaan bahasa Arab. Kata rumah, ad-dar, itu artinya perempuan. Rumah itu ad-dar, artinya rumah, gendernya perempuan. Makanya kalau pakai domir haju hadhihi dar, tidak boleh hadzal dar, karena ad-dar itu dia muannas. Begitu juga sikin, pisau. Pisau itu dalam bahasa Arab punya dua gender. Dimuannaskan boleh, dimudzakarkan juga boleh. Dan seluruh anggota tubuh yang punya pasangan, dua tangan, dua kaki, mata, telinga, yang ada pasangannya, itu pasti muannas, pasti perempuan. Itu di dalam rumusan bahasa Arab.